Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari. Saya adalah guru di MI Negeri 3 Tegal, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 di LPTK YIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 25426730652. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MI Negeri 3 Tegal pada kelas 4, materi pelajaran IPAS, bab 5, iklim dan perubahannya, topik 2, efek rumah kaca. Berikut pembelajaran pada kelas kami. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Guru pengen tahu. Coba kalian tengok ke kanan kalian, ke kiri kalian. Ada nggak temennya yang nggak berangkat? Ada siapa? Yasmin. Kenapa Yasmin? Sakit. Oke. Kita doakan bersama-sama semoga teman kita yang sedang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Bu Guru ingin memulainya dengan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Raffi ya. Silakan Mas Raffi ke sini dulu. Siap, gerak, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ftah alayya futuhal arifina bihikmatik wansur alayya rahmatak wa zakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Sebelum kita belajar dulu, Bu Guru ingin memeriksa perasaan kalian hari ini. Coba diekspresikan perasaan kalian hari ini itu. Kalau bahagia berarti harus diekspresikan dengan apa? Senyum ya. Kalau kalian hari ini sedang merasa sedih berarti harus nangis gitu. Kalau kalian sedang marah berarti gitu ya. Coba Bu Guru hitung 3 ya. Kalian ekspresikan perasaan kalian hari ini. 1, 2, 3. Oke, semuanya berarti senang, semuanya semangat. Semoga hari ini kamu semuanya mengikuti pembelajaran hari ini dengan senang juga. Biar kalian tambah semangat dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Semuanya hafal? Hafal. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi,
dia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Ya, semuanya bisa berdiri. Ya, bareng ya dengan gerakannya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, semuanya boleh duduk lagi. Nih, Bu Guru mau tanya, pernahkah kalian merasa pas mau bermain ternyata kok kita sudah siap-siap mau bermain, ada yang mau keluar sepak bola, ada yang mau keluar ke rumah temannya, ternyata hujan tiba. Pernah seperti itu? Pernah rasanya gimana kalau seperti itu? Sedih, kecewa gitu ya, karena kita tadinya mau main terus nggak jadi. Nah, itu kira-kira itu karena apa? Nah, hari ini kita akan belajar tentang di bab 5, iklim dan perubahannya, topik 2 yaitu efek rumah kaca. Semuanya boleh disiapkan dulu buku referensinya. Bu Guru jelaskan dulu perbedaan antara cuaca, musim, dan iklim. Cuaca adalah keadaan atmosfer bumi. Jadi bumi itu punya lapisan pelindung, punya selimut ya. Bumi kita itu punya selimut atau lapisan yang dinamakan dengan atmosfer. Cuaca adalah keadaan atmosfer atau suhu, kelembaban, angin, hujan pada waktu tertentu di wilayah tertentu dan relatif singkat. Jadi waktunya itu cepat. Cuaca itu contohnya ada cuaca berawan, cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca apa lagi? Mendung, ya yes. Nah, itu yang dinamakan dengan cuaca. Jadi cuaca itu waktunya relatif singkat, cepat ya. Sedangkan musim adalah pola cuaca yang terjadi secara berulang-ulang dalam 1 tahun. Nah, musim itu pada negara kita, musim kita ada 2, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau ya. Oke. Nah, pada di negara lain seperti Jepang itu punya 4 musim, yaitu ada musim dingin, semi, panas, dan gugur. Ada 4 musim. Nah, ada juga yang namanya iklim. Iklim adalah rata-rata kondisi cuaca, suhu, kelembaban, awan, hujan di suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Minimalnya adalah 30 tahun. Nah, iklim pada negara kita adalah iklimnya iklim tropis, sehingga punya 2 musim. Ya, kalau negara Jepang beriklimnya iklim subtropis ya, sehingga punya 4 musim gitu. Perubahan iklim adalah perubahan pola cuaca yang mengakibatkan gejala alam atau cuaca ekstrim di suatu tempat. Kayak tadi misalkan lagi cerah, tiba-tiba hujan, tiba-tiba ada yang terkena badai juga. Nih contohnya. Iklim merupakan, tadi yang sudah dibaca ya, iklim merupakan cuaca di suatu tempat yang terjadi berulang-ulang dalam waktu berapa tahun ya? 30 tahun maksimalnya ya, kalau musim 1 tahun. Iklim dipengaruhi oleh suhu, kelembaban udara, angin, serta curah hujan. Misalnya Indonesia dikenal beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dinamakan musim penghujan dan suhu tinggi atau pada musim kemarau. Nih, perubahan iklim itu dipengaruhi oleh apa?
perubahan pola cuaca yang mengakibatkan memburuknya gejala alam atau cuaca ekstrim di suatu tempat. Ada suatu tempat yang mengalami kemarau panjang. Artinya di situ jarang terjadi hujan sehingga terjadi kemarau panjang. Ada juga tempat lain malah terjadi banjir di mana-mana. Berarti curah hujannya saat di daerah tertentu tersebut banjir, berarti hujannya tinggi, curah hujannya tinggi. Ada di daerah lain juga yang mengalami suhunya meningkat, berarti di daerah tersebut terasanya panas, ya, suhunya meningkat. Ada juga yang hujan disertai badai, angin besar. Tuh. Nah, perubahan iklim ini biasanya terjadi karena apa sih, Bu? Kenapa di daerah lain ada yang mengalami kemarau panjang, di daerah lain malah mengalami banjir? Berbeda enggak? Sangat berbeda. Padahal masih dalam satu bumi, gitu ya. Nah, apa yang menyebabkan perubahan iklim itu? Salah satunya adalah efek rumah kaca. Ya, jadi gini, yang tadi Bu Guru ceritakan bahwa bumi kita itu memiliki lapisan atau selaput yang dinamakan apa ya? Atmosfer. Nah, ini atmosfer itu di sini, ya, ngelapisi bumi. Nah, cahaya dari matahari itu memantul ke bumi, seret. Kemudian dipantulkan lagi. Sebagian ada yang dipantulkan keluar melalui atmosfer, ya, keluar dari atmosfer. Ada yang dipantulkan lagi dari atmosfer kemudian ke sini lagi. Nah, terperangkap atmosfer. Di sini gas CO2 itu karbon dioksida dan gas-gas lainnya di atmosfer ini memerangkap panas. Sebenarnya gas karbon dioksida terus nitrogen oksida itu sebenarnya dibutuhkan oleh bumi. Untuk apa? Untuk menstabilkan suhu bumi, biar suhu bumi itu hangat dan bisa sesuai dengan untuk kehidupan manusia gitu. Tapi coba bayangkan, kalau gas karbon dioksida dan yang lainnya itu jumlahnya meningkat, jumlahnya banyak, kira-kira bumi akan bagaimana rasanya? Panas banget. Ya, kalau bumi kita rasanya panas banget, kamu betah nggak tinggal di bumi? Enggak. Mungkin nggak kamu pindah ke Mars? Nggak mungkin juga. Di sana tidak ada oksigen ya. Tuh. Nah, efek rumah tadi perubahan iklim itu disebabkan salah satunya adalah efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh meningkatnya emisi gas-gas. Meningkatnya emisi gas-gas tadi yang di sini, yang gas karbon dioksida dan gas lainnya itu terperangkap di atmosfer. Nah, meningkatnya gas-gas tersebut salah satunya karena efek rumah kaca. Apa saja sih gasnya? Ada gas, dibaca? Ada gas karbon dioksida, ada metana, ada nitrogen oksida, ada CFC atau freon. Sebelum Bu Guru jelaskan, ada yang tahu tentang karbon dioksida dan yang lainnya? Enggak, karbon dioksida sih dihasilkannya dari mana, Bu? Metana sih dari mana, Bu? Terus nitrogen oksida sih dari mana? Kemudian CFC atau freon itu dari mana, Bu? Kok bisa meningkat sih jumlahnya? Nah, coba diperhatikan. Di bawahnya ada gambar. Ada gambar anak-anak batuk. Di sini ada gambar asap yang keluar dari sebuah pabrik. Ada juga asap dari kendaraan. Nah, asap kendaraan dan asap dari pabrik inilah yang menyebabkan gas karbon dioksida meningkat, ya. Makanya kalau ada yang jarak rumahnya dengan sekolah itu dekat, mending menggunakan jalan kaki atau bersepeda, ya, untuk mengurangi gas karbon dioksida. Tadi gas karbon dioksida dihasilkan dari apa ya? Asap kendaraan sama asap pabrik. Ada yang bisa menjelaskan lagi selain asap motor sama pabrik? Asap apa? Asap rokok, pintar. Berarti rokok bagus nggak? Tidak, karena bisa meningkatkan gas karbon dioksida. Ya. Aku lanjutkan. Yang kedua ada
Metana. Nah, metana dihasilkan dari penggunaan bahan bakar fosil. Selain itu metana juga dihasilkan dari peternakan. Berarti kotoran sapi, peternakan ayam, kotorannya itu mengeluarkan gas metana. Ya. Jadi ada fungsi baiknya, ada tidak baiknya. Kan katanya kotoran sapi bisa digunakan pupuk ya. Tapi kalau jumlahnya terlalu banyak bisa meningkatkan gas metana, gitu. Dilanjutkan lagi, nitrogen oksida. Nah, ternyata asap kendaraan bermotor selain meningkatkan karbon dioksida juga bisa menghasilkan gas apa? Nitrogen oksida, gitu. Ya, berarti asap kendaraan bermotor banyak sekali asap yang dikeluarkannya. Kemudian yang terakhir ada gas CFC atau freon. Freon ini sering digunakan pada pendingin AC, pendingin ruangan atau AC. Di rumah kalian ada AC? Ya, yang rumahnya ada AC-nya, nah itu pendingin ruangannya itu menggunakan gas CFC yang dikeluarkannya. Kemudian penyemprot rambut atau hairspray itu juga mengandung freon, ya. Lemari es juga termasuk. Jadi yang dikeluarkannya itu mengandung gas CFC atau freon. Bu Guru ingatkan kembali bahwa gas-gas ini sebenarnya dibutuhkan oleh bumi untuk menstabilkan suhu bumi. Tapi kalau jumlah gasnya terlalu banyak, itu bisa mengakibatkan suhu bumi jadi meningkat, jadi panas. Gitu. Bu Guru kira-kira ada enggak usaha kita biar gas tersebut itu tetap stabil, tidak tidak banyak kayak gitu. Ini sebelum ke upaya untuk mengatasi itu, Bu Guru jelaskan dulu. Jadi efek rumah kaca bisa menyebabkan ini nih dampaknya. Dampak dari efek rumah kaca. Ya, tadi yang bahasanya meningkatkan gas karbon dioksida, nitrogen oksida, CFC atau freon. Dampaknya apa? Gambar yang pertama lihat. Dampaknya adalah yang pertama mencairnya es di daerah kutub. Di daerah kutub ya. Iya, di daerah kutub itu kan daerahnya bentuknya es semua ya. Nah, efek rumah kaca itu bisa menyebabkan mencairnya es di daerah kutub. Kalau esnya mencair semuanya, jumlah airnya banyak apa tidak? Banyak. Terus apa yang disebabkan? Bisa banjir di daerah tersebut, malah bisa membanjiri daerah lain, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada petani menjadi gagal panen karena kemarau yang panjang, gitu, paham? Kalau petani gagal panen, kira-kira harga beras bisa naik enggak? Bisa. Terus akhirnya orang yang tidak memiliki banyak uang bisa makan setiap hari apa tidak? Kemungkinan tidak, gitu. Terus ada juga naiknya air laut ya. Meningkatnya air lautnya jadi pasang, tambah tinggi airnya gitu ya, karena jumlah airnya meningkat jadi bisa tambah tinggi kayak gitu, bisa terjadi banjir atau tsunami. Nih, air lautnya bisa mencapai jalan-jalan raya ya. Kemudian yang terakhir ada keadaan iklim yang tidak stabil ya, kadang kemarau panjang, kadang hujan juga gitu. Jadi dampak rumah kaca tadi apa saja ya? Dampak rumah kaca mencairnya es di daerah kutub, terus petani mengalami gagal panen, apalagi meningkatnya air laut, kemudian iklim tidak stabil. Nah, tenang saja, tidak usah takut, semuanya bisa diusahakan supaya gas tersebut tidak meningkat. Caranya bagaimana? Coba dilihat. Yang pertama, mengurangi penggunaan pendingin ruangan atau AC. Kurangi penggunaan AC.
ya. Kemudian mengurangi penggunaan head spray juga, itu berarti bisa mengurangi gas CFC atau freon. Yang kedua, tidak membakar sampah, karena sampah yang dibakar bisa menyebabkan meningkatnya gas karbon dioksida gitu. Jadi jangan dibakar ya. Yang susah dibakar ya ditimbun ya, seperti kaleng kayak gitu. Kemudian yang terakhir dan paling penting adalah reboisasi atau penanaman kembali ya, menanami pepohonan, menanami tumbuh-tumbuhan di daerah sekitar kalian ataupun di rumah, di sekolah kayak gitu. Diperbanyak pohon-pohonnya supaya kalau ada pohon berarti kan gas oksigen itu semakin meningkat ya. Kemudian karbon dioksida, kalau banyaknya pohon, karbon dioksida bisa diikat ibaratnya ya oleh pohon tersebut gitu. Setelah ini Bu Guru ajak kalian, nanti Bu Guru bagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Jadi 3 kelompok bisa ya. Jadi 3 kelompok. Nanti kalian membuat diorama. Dibagi dulu apa ya, mejanya disatukan, ini 3 disatukan semua. Yang sebelah sini nggak usah ya, nggak usah dulu. Yuk berdiri dulu, berdiri. Ini kalian nanti membuat yang namanya diorama. Bu Guru siapkan ini sebagai papannya. Nanti kalian satu kelompok itu guntingi gambar-gambar yang termasuk dampak dari efek rumah kaca. Apa aja tadi dampak rumah kaca? Ini ya, ini, kemudian ini. Terus ada satu kelompok lagi yang mengguntingi dioramanya tentang upaya untuk mengatasi efek rumah kaca ya. Yang kelompok 3 adalah penyebab efek rumah kaca. Ini penyebab, dampaknya, kemudian upayanya gitu ya. Paham? Coba Bu Guru bagikan kelompoknya Raffi. Penyebab efek rumah kaca itu apa aja? Digunting KB. Nanti di guntingnya kayak gini nih, perhatikan guntingnya seperti ini. Ngepas garis, kepas garis, ngepas garis. Nah, bawahnya dilebihi segini nih. Jangan digunting, ini putihnya. Paham ya? Berarti guntingnya nengke-nengke. Gini. Gitu ya. Di bawahnya dilebihi segini. Itu kertas putihnya jangan digunting, paham ya? Nih, kelompoknya Raffi penyebab efek rumah kaca, digunting dulu. Kelompoknya ini upaya mengatasi efek rumah kaca. Ya, kelompoknya ini dampak dari rumah kaca itu apa? Nanti ini dikasih digunting loh. Tadi paham yang guntingnya kayak apa ya? Putih-putih yang di bawahnya, jangan iya. Putihnya ya di bawahnya aja. Iya, putih yang di bawahnya yang jangan digunting. Jangan, iya, jangan. Jangan digunting, tadi dibilang. Nah. So. Mulai. Dibagi ya, biar semuanya menggunting. Diorama semuanya sudah jadi. Nggih, Bu Guru mau ngomong sebentar. Nih, setelah semuanya sudah jadi, nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan dengan percaya diri, gitu ya, menjelaskan ke teman-temannya
tentang penyebab efek rumah kaca, kemudian dampak efek rumah kaca, yang terakhir upaya mengatasi efek rumah kaca. Gitu, siap? Oke. Kelompok ini dulu ya yang maju ya. Kelompok lain memperhatikan. Pak itu sudah siap? Nih, semuanya perhatikan dulu. Kelompok penyebab efek rumah kaca akan menjelaskan kepada semuanya. Coba perhatikan, ya. Salam dulu semuanya. Yang pertama, asap pabrik yang mengeluarkan gas karbon dioksida. Ya. Yang kedua, Ada gas metana. kotoran hewan, semuanya sapi. Ya. Yang ketiga, motor yang mengeluarkan gas karbon dioksida dan api. Oke. Selain ada gas karbon dioksida, metana, dan nitrooksida, ada juga apa ya? Iya. Iya. Oke, tepuk tangan buat kelompoknya Raffi. Ya, salam dulu. Dioramanya taruh di tengah-tengah. Gunting lemnya ditaruh di tas. Keluarkan buku tulisnya. Bu Guru beri 3 soal. Dikerjakan secara kelompok ya. Dikerjakan secara kelompok. Nanti paling atas ditulis nama anggota kelompok siapa aja. Terus pertanyaannya ditulis, di bawahnya dijawab, pertanyaannya tulis, bawahnya dijawab gitu ya. Ya sekarang nulis pertanyaannya dulu di gang segini. 1 ditulis soalnya. Oke. Nih. Ya silakan dijawab bareng sama kelompoknya. Nanti yang dikumpulkan lembarannya ya. Yang dikumpulkan lembarannya. Coba semuanya bisa berdiri dulu biar tambah semangat ya. Berdiri semuanya 1, 2, 3 berdiri. Tepuk. 1 kali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, silakan bisa lanjut lagi. Bukunya ditutup dulu semua. Tadi semuanya sudah mengikuti pelajaran dengan semangat. Kamu sudah membuat diorama dengan baik, mempresentasikannya dengan baik, dan setelah itu kamu sudah mengerjakan soal. Maka kita bersama-sama yuk buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Bu Guru tanya lagi, tadi penyebab efek rumah kaca ada apa saja ya? Meningkatnya gas karbon dioksida yang berasal dari asap pabrik, asap kendaraan. Kemudian selain meningkatnya karbon dioksida apalagi? Ada meningkatnya gas metana yang berasal dari kotoran hewan ternak, contohnya sapi. Yang ketiga meningkatnya gas CFC dan freon yang berasal dari AC, kulkas, dan hairspray gitu ya. Nah, kemudian dampak dari efek rumah kaca, dampaknya apa? Iya, es kutu mencair. Gagalnya panen yang dialami petani, kemudian laut menjadi pasang, air lautnya meningkat. Terakhir, apa upaya kita untuk mengatasi efek rumah kaca? Reboisasi, terus mengurangi penggunaan AC dan hairspray. Terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, lebih memilih jalan kaki untuk jarak dekat gitu ya. Oke, sekarang semuanya silakan duduk rapi. Pimpin doa oleh Mas Raffi. A'udzu billahi
billahi minasy